Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan optimisme dan semangat dalam menghadapi rintangan yang semakin berat. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Driving License. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood Prithviraj Sukumaran dan disutradarai oleh Jean Paul. Film ini bercerita tentang pertaruhan harga diri antara seorang polisi dan seorang artis. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Hari adalah aktor papan atas yang mempunyai banyak penggemar fanatik dan dikenal di seluruh India. Kuru adalah polisi lalu lintas. Johnny adalah seorang politikus yang merupakan teman Hari. Badran adalah aktor yang membenci Hari. Hari adalah aktor papan atas India yang mempunyai banyak penggemar fanatik. Hari mempunyai banyak koleksi mobil mewah yang selalu ia kendarai sendiri. Meskipun begitu, Hari sangat mencintai sang istri. Hari selalu patuh kepada nasihat sang istri. Apapun itu, Hari selalu mendahulukan sang istri. Kuru adalah polisi lalu lintas yang merupakan fans fanatik Hari. Sampai-sampai Kuru rela menabung untuk membeli mobil yang dahulu pernah dipakai Hari di salah satu filmnya. Suatu hari, para fans fanatik Hari melakukan pesta saat launching perdana film Hari. Pesta itu berlangsung sangat meriah dan bersamaan dengan banyaknya penonton yang mengantri tiket. Kuru juga ikut dalam pesta itu. Saat menonton film, para fans fanatik Hari bertepuk tangan dengan meriah. Di ending film itu, Hari terlihat dengan gagahnya menghajar para penjahat. Para penonton merasakan kepuasan yang luar biasa. Setelah itu, Kuru kembali bekerja. Kuru sedang mengawasi beberapa orang yang melakukan uji praktek untuk membuat surat izin mengemudi alias SIM. Hari mempunyai supir bernama Kunjali. Namun Kunjali tidak pernah menyetir mobil Hari karena Hari lebih suka menyetir mobilnya sendiri. Selama ini Kunjali hanya mencuci mobil Hari. Hari bertemu dengan sutradara dan produser film di lokasi syuting. Hari berdandan terlebih dahulu di ruang makeup. Sembari di makeup, sutradara mengatakan kepada Hari bahwa ia diperintahkan produser untuk menambahkan skrip film yang akan mempromosikan sebuah rumah sakit milik produser. Hari tidak setuju karena terlihat tidak profesional. Hari menolak menambahkan skrip itu. Produser marah dan keluar dari ruangan, sedangkan sutradara hanya terdiam membisu. Sutradara dan produser kemudian membicarakan lokasi syuting untuk ending film Hari. Lokasi itu sudah ditentukan dan berada di lokasi Angkatan Laut yang mengharuskan Hari menunjukkan SIM-nya kepada pihak Angkatan Laut agar Hari mendapatkan izin melakukan syuting. Namun Hari menolak melakukan syuting untuk ending filmnya karena Hari harus menemani sang istri melakukan operasi di Amerika. Hari sudah menjadwalkan itu dari 3 bulan yang lalu. Sementara produser terus mendesak Hari agar menyelesaikan syutingnya terlebih dahulu karena budget film itu sudah melebihi yang direncanakan. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan untuk melakukan syuting dahulu. Karena itu jadwal syutingnya dipercepat sebelum Hari berangkat ke Amerika. Namun sebelum itu Hari harus menyerahkan SIM-nya kepada pihak Angkatan Laut. Tetapi ternyata SIM Hari masih dipegang konsultannya. Di sisi lain, Kuru sedang sarapan bersama anaknya bernama Jinto dan istrinya bernama Elsa. Kuru meletakkan poster besar bergambar Hari di kursi meja makan agar Kuru merasa sedang makan bersama Hari. Sedangkan Elsa lebih menyukai aktor tua bernama Badran. Terlihat Badran sedang melakukan syuting. Di lokasi syuting, Badran bertemu dengan seorang dukun. Badran membayar dukun itu untuk melakukan jampi-jampi agar Hari mengalami kehancuran dalam karirnya karena Badran iri dengan popularitas Hari. Produser, sutradara, dan Kunjali berdiskusi mengenai SIM Hari yang masih dipegang konsultan. Ternyata konsultan itu belum mengurus perpanjangan SIM Hari dan justru pergi ke Dubai. Sutradara menyarankan agar Hari mengurus SIM-nya dengan menyuap polisi agar prosesnya bisa dipercepat. Karena itu, Kunjali meminta tolong kepada teman Hari yang merupakan seorang politikus bernama Johnny untuk mengurus hal ini ke kantor polisi. Dengan cepat, Johnny mendatangi kantor polisi. Di sana, Johnny bertemu dengan Kuru yang mengurus perpanjangan SIM. Johnny meminta tolong kepada Kuru untuk mengurus SIM Hari tanpa tes agar cepat selesai karena Hari harus segera menyelesaikan filmnya.
Kuru dengan senang hati akan membuatkan SIM aktor idolanya. Namun Kuru mempunyai satu permintaan kepada Johnny, yakni Hari harus datang kantor polisi untuk foto bersama Kuru. Dan Kuru tidak mau ada orang yang tahu bahwa Hari mendatangi kantor polisi. Malam hari, sambil bermain kriket, Johnny dan Hari membicarakan hal ini. Hari tidak setuju dengan hal itu, karena jika Hari di kantor polisi, media akan menganggap Hari telah melakukan pelanggaran hukum. Johnny mengatakan agar Hari tidak usah mengkhawatirkan media televisi. Dengan terpaksa, Hari mengiyakan saran Johnny karena Hari juga tahu bahwa Kuru adalah fans fanatiknya. Hari akan datang besok tepat jam 10 pagi. Johnny langsung memberitahukan hal ini kepada Kuru. Kuru berjoget kegirangan karena senang mendengar berita ini. Kuru, Elsa, dan Jinto berjoget bersama karena besok Kuru dan Jinto akan bertemu langsung dengan Hari. Besok pagi, Johnny telat ke kantor polisi karena sibuk menelpon wartawan. Sedangkan Hari sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi. Kuru dan Jinto sudah menyiapkan kado spesial untuk Hari di kantor polisi. Pelayan di kantor polisi yang mengetahui kedatangan Hari yang ingin membuat SIM tanpa tes memberitahukan hal itu kepada media. Pihak media senang karena ini akan menjadi gosip panas di media televisi. Dengan cepat, para awak media berdatangan secara ramai-ramai ke kantor polisi dan memberitakan hal ini secara langsung. Kuru kaget melihat banyak awak media datang ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Hari kaget dan marah-marah kepada Kuru karena pemberitaan Hari yang tidak mempunyai SIM akan merusak reputasinya. Hari membentak Kuru dan Jinto di kantor polisi. Hari bahkan membuang kotak hadiah yang diberikan Jinto hingga membuat Jinto menangis. Hari kemudian kembali pulang. Melihat hal itu, Kuru terbakar emosinya kepada Hari. Kuru akan mempersulit proses pembuatan SIM Hari. Johnny yang baru datang di kantor polisi bingung harus bagaimana. Berita ini menyebar di media televisi. Media menyudutkan Hari yang ternyata tidak memegang SIM. Mendengar hal ini, Badran senang dan berjoget karena berita itu akan membuat reputasi Hari hancur. Semua awak media memenuhi depan rumah Hari. Johnny mendatangi rumah Hari untuk meminta maaf. Namun Hari meluapkan amarahnya kepada Johnny. Hari akan berangkat menemani sang istri ke Amerika terlebih dahulu. Setelah itu, Hari akan mengurus SIM-nya. Sang produser yang ingin segera menyelesaikan film ini tidak suka dengan keputusan Hari. Kuru yang masih terbakar emosinya mendatangi media dan mengatakan jika Hari ingin mendapatkan SIM, Hari harus mendatangi kantor polisi dan menjalani semua prosedur sesuai SOP selama 1 bulan. Tidak ada eksklusivitas meskipun dia seorang artis. Pihak Angkatan Laut selaku pemilik lokasi syuting juga setuju dengan Kuru. Di kantor polisi, Kapolsek mengatakan kepada Kuru agar tidak membuat masalah ini semakin panas. Kapolsek juga memerintahkan Kuru untuk mempercepat proses pembuatan SIM Hari. Sore hari, Kuru dan Jinto pulang ke rumah. Di rumah, Kuru didukung oleh keluarga besarnya agar memberikan pelajaran kepada Hari. Badran memanggil wartawan senior untuk memberitakan bahwa yayasan sosial miliknya akan memberikan hadiah uang 100 juta rupiah kepada Kuru karena integritas Kuru sebagai polisi. Badran melakukan itu untuk memperkeruh suasana. Besok pagi, Kuru membaca berita itu di koran dan menolak untuk menerima hadiah itu. Kuru tidak mau dianggap sebagai polisi yang menerima gratifikasi. Padahal Elsa sangat berharap Kuru menerima hadiah itu karena Elsa adalah penggemar Badran. Di sisi lain, Hari ingin pergi ke gym menggunakan mobil. Saat di garasi, Hari baru sadar ia tidak memiliki SIM dan semua media sedang mengawasinya. Hari memanggil Kunjali namun Kunjali belum datang. Hari marah-marah kepada sebuah orang. Malam hari, Hari dan sang istri sedang bersiap-siap untuk berangkat ke airport. Tiba-tiba, sutradara dan produser mendatangi rumah Hari dan menahan Hari agar tidak pergi ke Amerika. Karena Hari harus membuat SIM dan syuting terlebih dahulu. Produser marah-marah karena budget film itu sudah melebihi batas. Hari tetap ngotot untuk pergi menemani sang istri operasi ke Amerika. Sang istri melerai pertengkaran mereka dan dengan berat hati sang istri memerintahkan agar Hari mengurus SIM-nya terlebih dahulu untuk keperluan syuting. Dengan berat hati, sang istri pergi operasi ke Amerika sendirian. Setibanya di bandara, Hari menangis sedih karena tidak bisa menemani sang istri operasi. Sang istri mengatakan agar Hari tidak usah khawatir karena di Amerika ada sepupu sang istri yang akan menjaganya. Di sisi lain, Kuru merasa sudah melewati batas. Kuru ingin mengakhiri perseteruannya dengan Hari karena Kuru merupakan fans fanatik Hari. Namun tiba-tiba beberapa preman bayaran yang mengaku fans fanatik Hari melempar batu ke rumah Kuru dan menyebabkan kepala Jinto terluka berlumuran darah.
Para preman itu lalu kabur melarikan diri. Guru dan Elsa langsung membawa Jinto ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Hari menelpon Guru dan mengancam akan menghancurkan Guru. Guru juga mengatakan hal yang sama. Guru dan Elsa yakin ini semua pasti ulah Hari. Besok pagi, Hari kembali diramaikan oleh awak media. Hari yang baru bangun dari tidurnya kaget mendengar berita bahwa dirinya membayar preman untuk menghancurkan rumah Guru. Hari merasa difitnah karena Hari tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Di rumah sakit, Guru didatangi polisi untuk dimintai keterangan. Kepolisian akan menginvestigasi kasus ini dan mencari pelakunya. Produser semakin marah mendengar pemberitaan ini. Badran sedang mengobrol dengan asistennya mengenai tragedi tadi malam. Ternyata para preman yang melempar batu ke rumah Guru adalah preman bayaran yang diperintahkan Badran. Badran sudah memfitnah Hari. Hari memanggil ketua asosiasi fans fanatiknya dan menanyakan tentang hal ini. Dan mereka semua tidak tahu apa-apa tentang tragedi tadi malam. Di sisi lain, Guru dan Elsa dicecar pertanyaan oleh awak media. Guru mengatakan ini semua adalah ulah Hari. Hari semakin dipojokkan oleh media. Sedangkan Johnny senang dengan pemberitaan ini karena dengan berita ini jumlah follower Instagramnya semakin bertambah. Kepolisian mendatangi rumah Hari dan mengajukan beberapa pertanyaan. Hari dengan tegas mengatakan ia tidak tahu apa-apa mengenai tragedi pelemparan batu di rumah Guru. Ketua Asosiasi Industri Perfilman Malayalam bernama Raga mendatangi rumah Hari dan mendukung Hari karena Raga yakin tragedi pelemparan batu itu bukan ulah Hari. Raga memberikan nasihat bijak kepada Hari agar Hari berbicara kepada media apa adanya. Hari setuju dan langsung berbicara di depan awak media. Hari mengatakan, saya tidak pernah menyuruh preman untuk melempar batu ke rumah Guru. Karena Guru adalah fans fanatik saya. Karena itu, saya akan mendatangi fans saya ke kantor polisi untuk membuat SIM sesuai SOP. Omongan Hari itu membuat reputasi Hari naik kembali. Hari dianggap sebagai aktor yang bijaksana. Sedangkan Guru memandang sinis omongan Hari. Melihat reputasi Hari mulai naik kembali, Badran mendatangi dukunnya untuk melakukan ritual agar reputasi Hari hancur lagi. Hari membeli buku tentang SIM. Hari belajar untuk persiapan tes tulis ujian SIM. Beberapa hari kemudian, Hari mendatangi kantor polisi. Semua fans fanatik Hari meramaikan kantor polisi. Sejak pemberitaan ini viral di media televisi, tes ujian SIM Hari akan dilakukan secara langsung di media televisi. Hari mulai menjawab soal-soal dari Guru yang dibuat sulit oleh Guru. Ujian pun berlangsung menegangkan. Namun Hari berhasil menjawab 6 soal benar dari total 10 soal. Karena itu, Hari dinyatakan lulus ujian. Semua fans fanatik Hari bersorak gembira. Sebelum keluar ruangan, Hari memberikan jari tengahnya secara sembunyi-sembunyi ke arah Guru. Hal ini semakin membuat Guru membenci Hari. Sebelum naik mobil, Hari disambut bak pahlawan. Di sisi lain, Jinto dibully di sekolahnya karena keberhasilan Hari. Elsa juga menangis sedih karena Guru akan dipojokkan media. Saat pulang, Guru sedih karena Jinto tidak mau sekolah lagi. Jinto dibully oleh teman-temannya. Jinto memohon kepada ayahnya agar menghentikan perseteruannya dengan Hari. Hal ini yang membuat Guru semakin membenci Hari. Di sisi lain, Hari sedih karena mendapatkan kabar bahwa kondisi sang istri memburuk pasca operasi. Badran sedang melakukan dubbing di studio untuk film barunya. Tiba-tiba, Badran ditelepon asistennya dan membicarakan tentang tragedi pelemparan batu di rumah Guru. Dan Badran tidak sadar bahwa pembicaraan itu direkam oleh kru studio. Mereka baru tahu bahwa ternyata Badranlah dalang dari tragedi itu. Besok pagi, Hari diantar Kunjali mendatangi lokasi tes praktek ujian SIM. Tiba-tiba, ada seseorang yang sedikit mabuk bernama Babu ingin bertemu empat mata dengan Hari. Namun para fans fanatik Hari memindahkan Babu karena dianggap mengganggu. Kunjali mengumpulkan berkas-berkas ujian praktek kepada Guru. Guru lalu memeriksa berkas-berkas itu dan memeriksa mobil Hari yang akan dipergunakan untuk tes praktek. Namun Guru mengatakan mobil dan berkas Hari tidak memenuhi syarat. Kunjali marah-marah dan membentak Guru. Hari terpaksa harus menggunakan mobil lain. Hari kemudian menggunakan mobil lain dan langsung melakukan tes praktek di jalan yang berbentuk huruf H. Hari berjalan lurus, belok, dan mundur dengan benar. Semua orang melihatnya sendiri.
Setelah berhasil menyelesaikan tes praktek, tiba-tiba Kuru menulis hasil tes praktek Hari tidak lulus karena Kuru mengada-ada kesalahan Hari. Kapolsek turun tangan dan memerintahkan Kuru untuk meloloskan Hari karena Hari sudah melakukan semuanya dengan benar. Kuru tidak mendengarkan saran Kapolsek. Kuru akan memperlambat proses ini semua. Hari yang terbakar emosinya merobek berkas-berkas itu di depan Kuru sambil mengatakan, "Aku tidak membutuhkan SIM darimu." Hari kemudian melakukan konferensi pers di depan media. Hari mengatakan, drama pembuatan SIM ini aku akhiri hari ini. Karena ini semua, aku tidak bisa menemani istriku yang sedang dioperasi di Amerika. Istriku adalah segalanya bagiku. Aku tidak peduli dengan karirku. Yang aku pedulikan hanyalah istriku tercinta. Sekarang, aku akan berangkat ke Amerika dan akan membayar over budget produser. Hari kemudian kembali pulang. Semua fans fanatik Hari marah besar lalu membuka paksa gerbang pembatas dan langsung memukuli Kuru. Melihat hal itu, Hari keluar dari mobilnya dan mencoba menyelamatkan Kuru. Hari lalu mengamankan Kuru dan membawanya pergi. Hari tidak tega melihat Kuru yang babak belur. Kunjali tidak suka Hari menyelamatkan Kuru karena Kunjali sangat membenci Kuru. Kuru kemudian menelpon istrinya agar mengemasi barang-barang untuk pergi keluar kota selama-lamanya. Karena Kuru tidak mau anak dan istrinya dibully karena hal ini. Hari merasa kasihan kepada Kuru. Kuru juga mengatakan bahwa saat Hari mendatangi kantor polisi, Kuru dan Jinto ingin memberikan kado spesial untuk Hari. Dan ternyata kado itu adalah SIM yang sudah jadi atas nama Hari. Hari pun merasa bersalah kepada Kuru. Mereka kemudian menjemput Elsa dan Jinto. Elsa dan Jinto kaget karena mereka berada di mobil Hari, sang aktor terkenal. Sebelum turun dari mobil, Kuru meminta foto selfie bersama Hari. Hari dengan senang hati melakukan itu. Kuru sambil menangis mengatakan agar Hari tidak berhenti bermain film, karena Kuru adalah fans fanatik Hari. Suasana pun menjadi haru. Raga akhirnya berhasil membongkar bahwa Badran adalah dalang di balik insiden pelemparan batu di rumah Kuru. Raga memberitahukan hal ini kepada media. Reputasi Badran runtuh seketika. Hari tidak mau Kuru meninggalkan kota ini. Hari akan menjamin reputasi dan keselamatan keluarga Kuru. Hari membawa Kuru dan keluarganya ke rumah Hari dan tinggal di sana sementara waktu. Raga dan petinggi Asosiasi Industri Perfilman Malayalam kaget karena Hari membawa Kuru dan keluarganya ke rumah. Tak lama kemudian, Badran mendatangi rumah Hari dan meminta maaf karena sudah membuat tragedi pelemparan batu itu. Joni juga datang dan meminta maaf karena sudah memanggil media saat Hari mendatangi kantor polisi. Joni melakukan itu agar follower Instagramnya bertambah. Hari memaafkan mereka berdua. Hari kemudian berbicara di depan media. Hari mengatakan perseteruanku dengan Kuru telah berakhir dan tidak boleh ada yang menjelekkan Kuru dan keluarganya. Karena Kuru juga merupakan fans fanatiku. Aku yakin semua fansku mengerti tentang hal ini. Sekarang izinkan aku ke bandara untuk menjalankan tugas sebagai seorang suami karena aku harus menemani istriku di Amerika. Sebelum pergi, Babu mendekati Hari dan membawa SIM Hari yang sudah diperpanjang. Ternyata Babu adalah asisten konsultan yang Hari beri tugas untuk memperpanjang SIM-nya. Semua orang bersorak gembira karena sekarang Hari sudah memiliki SIM lagi. Habis. Apa pesan dari film ini? Di dunia ini kita sering menghadapi berbagai macam masalah. Karena itu masalah yang kecil-kecil tidak perlu kita besar-besarkan dengan dalih harga diri, kehormatan, dan lain-lain. Jika kita bisa memaafkan, maka itu jauh lebih baik dan masalah pun segera teratasi. Karena tujuan hidup ini untuk memperbanyak teman, bukan memperbanyak musuh. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.